Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Bagi yang baru bergabung, Klinik Matika adalah channel yang membahas segala hal yang berhubungan dengan matematika. Kakak-kakak semua, dalam video kali ini kita akan membahas part 2 dari kisi-kisi soal ujian sekolah tingkat SD mata pelajaran matematika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pembahasannya. Jadi kakak semua, ini indikatornya ya, indikator untuk part 2 ini. Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda. Ini dia soalnya. Jadi ini tidak lain adalah indikator yang ke-11. Hasil dari 1,5 hari plus 900 menit sama dengan titik-titik jam. Ini dia pilihannya A, B, C, dan D. Baik, untuk kakak semua yang mau menjawab ya, menjawab dulu soal ini, silahkan di pause dulu, dijeda dulu, baru nanti kita bandingkan ya jawaban yang kakak miliki dengan jawaban yang ada di dalam video. Baik, kita anggap kakak sudah menyelesaikan. Sekarang tinggal membandingkan apakah jawaban yang kakak miliki sama dengan jawaban yang ada di dalam video ini. Baik, untuk nomor 11 sendiri jawabannya adalah C, 51. Nah, dari mana datangnya 51 ini? Kita bahas ya. Jadi yang pertama, kita mencari nilai dari 1,5 hari ini berapa jam. Jadi kita ada banyak cara kakak mengerjakan ini. Salah satunya adalah cara yang ada di dalam video ini yang kita jelaskan ya. Jadi kita mulai dari satu hari itu 24 jam satu hari. Nah, 0,5 hari atau setengah hari sendiri itu 12 jam. Jadi di atas ini satu hari 24 jam, berarti kalau setengah hari 12 jam. Nah, ini kita tambahin nih, jadi 1,5 hari. Nah, kalau 1,5 hari sendiri berarti ini kita tambahkan 24 ditambah 12, jadinya 36 jam. Adapun untuk 900 menit ini kalau kita mau rubah ke jam kakak, ini caranya dengan cara membagi 900 per 60. Kalau kakak ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam 60 menit. Atau 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, kalau kita balik ya, 1 menit itu berapa jam? Berarti 1 per 60. Kalau dari menit ke jam. Nah, di sini 900 menit. Berarti kalau mau dijadikan jam, kita tinggal bagi per 60. Nah, ini bisa kita coret nolnya, 0 ini kita bisa coret kakak, sehingga kita bisa yang kita bagi hanya 90 per 6. Nah, 90 per 6 itu jawabannya 15 jam. Nah, selanjutnya kita tulis soalnya ya, ini 1,5 hari ditambah 900 menit. Nah, 1,5 hari kita udah rubah menjadi 36 jam ini. 900 menit kita rubah menjadi 15 jam. Kita tambahkan 36 ditambah 15 hasilnya 51 jam. Jadi seperti ini penjelasan untuk soal nomor 11. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang ke-12 ya. Untuk nomor 12 ini. Adapun indikatornya disajikan permasalahan sehari-hari tentang kecepatan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Kakak semua, kami jelaskan sebelumnya bahwa kalau dibandingkan dengan part pertama ya, di part 2 ini soalnya levelnya lebih tinggi. Baik, kita langsung saja ya. Ini soalnya. Rafa dan Raka berangkat ke sekolah yang sama. Jarak rumah Rafa ke sekolah sama dengan jarak rumah Raka ke sekolah, yaitu 15 km. Rafa berangkat ke sekolah naik sepeda pukul 6 lebih 10 dengan kecepatan 60 km per jam.
Sedangkan Raka berangkat ke sekolah naik sepeda pukul 6.15 dengan kecepatan 75 km per jam. Pertanyaannya, selisih waktu mereka sampai di sekolah adalah titik, titik, titik. A, B, C, dan D. Baik, kalau kakak mau mengerjakan, silahkan kerjakan. Silahkan pause dulu. Baik, anggap kakak sudah pause ya. Selanjutnya tinggal kakak bandingkan dengan jawaban yang ada dalam video ini. Baik, untuk jawaban nomor 12 sendiri adalah D, 2 menit. Nah, dari mana datangnya 2 menit ini? Kita bahas ya. Jadi yang pertama, kakak semua, kita fokus ke Rafa. Jadi ada 2 orang di sini ya, ada Rafa dan Raka. Jadi Rafa, berdasarkan apa yang diketahui, jarak rumah Rafa dan Raka ini sama, yaitu 15 km. Hanya bedanya Rafa berangkat sekolah jam 6.10 ya, kalau Raka 6.15. Kecepatan Rafa 60, kecepatan Raka 75 km per jam. Baik, di sini untuk mencari selisih waktu kita menggunakan rumus waktu ya pada materi kecepatan. Jadi untuk mencari waktu sendiri rumusnya itu adalah S per V. S ini adalah jaraknya, V ini adalah kecepatannya. Nah, jadi karena kita mencari waktu Raka berarti kita menggunakan nilai yang Raka miliki. Jadi jaraknya tadi 15 km ini jarak rumah ke sekolah. Kalau V ini kecepatan dari Rafa 60 km per jam. Selanjutnya kilometernya kita coret ya, kata yang sama kita coret kilometer. 15 sendiri sama 60 ini kita bagi ya, sama-sama 15 bisa. 15 bagi 15 itu 1, 60 bagi 15 itu 4. Jadi jawabannya adalah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam sendiri kalau kita rubah ke menit, kita tinggal kalikan dengan 60 kakak. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau 1/4 jam berarti 1/4 kali 60 menit. Ini menjadi 15 menit. Nah, adapun cara mengerjakannya kakak, 60 ini hanya dikalikan dengan angka yang di atas dengan 1 ya. Jangan sampai kakak mengalihkan 60 ini dengan 4. Jadi 60 ini hanya dikalikan dengan 1. 1 kali 60, 60 dibagi 4 atau per 4, jawabannya adalah 15 menit. Baik, ini adalah waktu yang ditempuh oleh Rafa dengan kecepatan 60 km per jam tadi seperti yang ada di dalam soal. Selanjutnya kita jelaskan untuk Raka. Sama, kita gunakan rumus ya di sini persamaannya T sama dengan S per V. Ini persamaan untuk mencari waktu. Nah, adapun nilainya, S-nya 15 km ini jarak rumah Raka karena sama jaraknya. Rafa ke sekolah dan jarak rumah Raka ke sekolah itu sama 15 km. Nah, V-nya ini yang berbeda. Tadi Raka kecepatannya 75 km per jam. Berbeda dengan Rafa yang 60. Nah, ini kita coret kilometernya. 15 ini kita sederhanakan 15 bagi 15, 75 dibagi 15 hasilnya 5 kakak. Jadi ini kita gunakan penyederhanaan. 15 ini kita langsung bagi 15, 75 bisa langsung bagi 15. Hasilnya 1/5 jam. Nah, 1/5 jam kita rubah ke menit menjadi 1/5 dikali 60 sama seperti yang di atas. Ini perkaliannya sama, yang dikalikan hanya yang di atas, 1 kali 60, 60 dibagi 5, hasilnya 12 menit. Nah, setelah kita tahu waktu kecepatannya Rafa 15 menit dan Raka 12 menit, sekarang kita perhatikan waktu mereka berangkat. Kak Rafa berangkat jam 6.10. Berarti 6.10 ini kita tambahkan dengan 15 menit yang kita temukan tadi. 6.10 tambah 15 berarti 6.25. Nah, ini maknanya pukul 6.25 ini waktu kakak Rafa sampai di sekolah. Sekali lagi, waktu kakak Rafa sampai di sekolah.
Selanjutnya untuk kakak Raka dia berangkat jam 6.15. Nah, kita tambahkan dengan 12 yang ini. Nah, 6.15 tambah 12 menit waktu perjalanan, hasilnya 6.27. Ini waktu kakak Raka sampai di sekolah. Nah, selisih sendiri berarti beda ya, beda waktu bisa kita cari dengan kita kurangi. Jadi 6.27 dikurangi 6.25 itu hasilnya 2 menit. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan jawaban pada soal nomor 12. Selanjutnya untuk indikator nomor 13, disajikan soal cerita tentang debit. Siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Ini dia soalnya. Akuarium Wais berbentuk kubus memiliki panjang sisi bagian dalam 40 cm. Akuarium tersebut sudah terisi setengahnya. Wais menambah isi akuarium tersebut seperempatnya dari keran air selama 4 menit. Pertanyaannya, debit air keran tersebut adalah titik-titik liter per menit. A, B, C, dan D. Jadi kakak semua, soal nomor 12 dan nomor 13 ini termasuk soal yang levelnya lebih tinggi ya. Kalau ada yang mau mengerjakan silahkan kerjakan, silahkan pause dulu video ini, kakak kerjakan dan nanti tinggal membandingkan jawabannya ya. Baik, anggap kakak sudah mengerjakan, sekarang tinggal kita bandingkan. Nah, adapun jawaban untuk soal nomor 13 ini adalah B. Nah, adapun cara mendapatkan B, selanjutnya kita bahas. Yang pertama, kakak perhatikan, akuarium Wais ini berbentuk kubus. Jadi, kita sama saja mencari dengan mencari volume kubus itu sendiri. Nah, di sini diketahui sisi bagian dalam itu panjangnya 40 cm. Nah, rumus volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya kita gunakan yang ini. Sisi bagian dalam 40. Jadi 40 kali 40 kali 40. Hasilnya adalah 64.000 cm3. Nah, makna dari 64.000 cm3 ini jika akuarium itu terisi penuh. Jadi kakak semua, jika akuarium ini terisi penuh, maka volumenya adalah 64.000. Di sini kita tidak harus mencari isi setengahnya berapa, walaupun kita bisa karena kita udah tahu nih isi penuhnya 64.000. Kalau setengahnya ya tinggal bagi 2. Tapi fokus pertanyaan di sini adalah debit air keran. Nah, di sini dalam ceritanya sudah dia terisi setengah. Nah, debit air keran yang dimaksud di sini adalah saat Wais menambah isi akuarium tersebut. Jadi perhatikan ya, Wais ini menambah isi akuarium tersebut seperempatnya dari keran air selama 4 menit. Nah, ingat, debit sendiri berarti kecepatan air kakak. Nah, yang kita perhatikan, fokus di sini adalah saat dia mengisi seperempatnya. Nah, kenapa kita butuh informasi ini? Karena untuk rumus debit sendiri caranya rumusnya adalah volume per waktu. Nah, volume untuk seperempat kita bisa mencari dengan patokan 64.000 ini saat isi penuh. Kita lanjutkan ya kakak semua. Jadi untuk mencari volume seperempat ini tinggal kita bagi seperempat dikali 64.000. Tinggal kita kali maksudnya. Jadi seperempat, jadi volume yang diisi selanjutnya ini oleh Wais ini adalah seperempat. Berarti berapa nilai dari seperempat itu kita bisa mencari dengan cara ini. Sekali lagi, seperempat dikali 64.000. Nah, ini hasilnya adalah 16.000 cm3. Jadi nilai ini adalah nilai yang ditambah. Ya. Ini adalah volume yang kakak Wais tambah saat kakak Wais mengalirkan keran selama 4 menit.
Nah, setelah kita temukan ini nilainya ya, kita punya masalah lagi nih di sini. Satuan yang diminta di nomor 13 ini adalah liter per menit, sedangkan volume yang kita temukan di sini adalah sentimeter kubik. Nah, jadi kita rubah lagi nih. Cara merubahnya mudah, tinggal kita bagi 1000, Kakak. Jadi untuk merubah sentimeter kubik ke liter itu tinggal dibagi 1000. Jadi ini dia nilainya yang tadi 16.000 per 1000. Kita tinggal coret nolnya di sini, nolnya 3 yang di bawah, berarti kita coret 03, di atas juga coret 03. 16 per 1 hasilnya 16. Ini sudah dalam bentuk liter. Baik, kalau kita sudah selesai, kita masuk ke rumus umum debit. Debit sama dengan volume per waktu. Volume kita sudah dapatkan yang ini, 16 liter per waktu 4 menit. Nah, ini sudah sesuai dengan permintaan yang ada di dalam soal ini, liter per menit. Jadi, kita biarkan, tidak ada yang dirubah ya. Selanjutnya kita tinggal bagi angkanya saja, 16 per 4, hasilnya 4 liter per menit. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah B. Kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan. Ini dia soalnya. Dalam sebuah peternakan terdapat kambing dan kerbau dengan perbandingan 3:5. Jika jumlah seluruh kambing 120 ekor, maka jumlah kerbau pada peternakan tersebut adalah titik-titik-titik ekor. A, B, C, dan D. Baik, kakak silakan pause dulu. Baik, anggap kakak sudah selesai mengerjakan ya. Selanjutnya tinggal kakak bandingkan jawabannya kakak dengan jawaban yang ada dalam video ini. Untuk jawaban nomor 14 sendiri adalah C, 200. Adapun cara mendapatkan 200 ini, pertama di sini yang diketahui perbandingan kambing dan kerbau. Perbandingannya itu yang ini 3:5, kita tulis ya 3:5. Nah, di sini informasi tambahan jika jumlah seluruh kambing 120 ekor. Jadi ini kambing ini 3. 3 ini perbandingannya sebenarnya itu 120 ekor. Pertanyaannya jumlah kerbau pada peternakan tersebut. Kalau kambing sendiri 120 ekor, berapa kerbau? Nah, jadi ini yang ditanyakan. Caranya mudah kakak semua. Kalau kakak perhatikan perbandingan dari kambing itu 3, sebenarnya 120. Untuk soal 14 ini ada banyak cara, salah satunya adalah cara yang ada di dalam video ini. Dari angka 3 ke 120, ini tidak mungkin kita bagi kakak. Jadi pilihannya ada bagi dan kali dalam perbandingan. Dari kecil ke besar pastinya dikali. 3 kali berapa supaya 120? Atau mungkin kita bisa abaikan nolnya dulu ya. Kita lihat 3 kali berapa supaya 12. Benar, 3 kali 4. Karena ada 0 berarti 40. Jadi 3 kali 40 itu 120. Ini adalah kunci ya. Kunci untuk menjawab soal ini. Nah, karena di sini dikali 40, maka kerbau juga dikali 40. Nah, 5 kali 4, supaya mudah ya, 5 kali 4 itu 20, tambah 0, berarti 200. Maksud kami tambah 0 itu tinggal kita taruh gitu nolnya ya, karena untuk memudahkan perhitungan saja. 5 kali 4, 20, 0 yang ini belum dihitung, kita taruh menjadi 200. Selanjutnya, untuk indikator nomor 15, siswa dapat menentukan jarak peta jika diketahui jarak sebenarnya dan skala dari sebuah peta. Ini dia soalnya. Jarak kota A ke kota B adalah 10 km pada peta yang digambar dengan skala 1:250.000. Jarak kota A ke kota B adalah titik-titik-titik. Kakak perhatikan ya. Kita ulang lagi soalnya. Jarak kota A ke kota B adalah 10 km. Kalau kakak lihat di sini tidak ada pernyataan jarak sebenarnya atau jarak peta, tapi kita lihat dari satuan kakak.
kilometer ini berarti ini kalimat pertama ini yang dimaksud adalah jarak sebenarnya. Nah, pada peta yang digambar dengan skala 1:250.000, berapa jarak kota A, kota B? Nah, kalau kita perhatikan pilihan A, B, C, D-nya, berarti yang ditanyakan ini adalah jarak pada peta. Ya. Jadi sekali lagi ini 10 km ini jarak sebenarnya, 1:250.000 ini skalanya. Dan yang ditanyakan adalah jarak petanya. Ini untuk soal nomor 15. Kakak semua, soal nomor 15 ini sekaligus soal terakhir di part 2 ini ya. Jadi part 2 ini jumlahnya indikator yang kita bahas itu tidak 10. Alasannya karena indikator ke-12 dan 13 ya. Jadi ada 2 ya dari 5 indikator ini yang levelnya lebih dari yang lain. Sehingga untuk indikator yang ke-16 dan seterusnya itu kita jadikan ke part selanjutnya. Ini semata-mata tujuannya untuk memudahkan kakak semua mempelajari soal-soal yang ada dalam video ini. Jadi kami sarankan untuk belajar jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, kuasai satu persatu dari indikator yang ada di dalam soal ini agar kakak semua lancar mengerjakan soal ujian sekolah nantinya. Baik, kita langsung saja ya mengerjakan soal nomor 15 ini. Jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah A, 4. Adapun caranya, jadi ini kita tulis dulu yang diketahui. Jarak sebenarnya kita singkat dengan JS itu sama dengan 10 km. Nah, di sini ya semua kita sudah mulai bekerja ya. Kilometer ini kita rubah ke sentimeter. Jadi dengan menggunakan tangga ya, tangga satuan panjang yang kilometer, hektometer, dekameter sampai meter, itu kalau kakak hitung, kita tidak tampilkan di sini, tapi kita permudah saja. Jadi dari kilometer ke meter, dari kilometer ke sentimeter itu turun 5 kali. Jadi ini hasilnya 1 juta sentimeter. Perhatikan 10 kilometer, 10 itu asalnya. Nah, dari kilometer ke sentimeter turun 5 kali. Ya. Kalau turun itu konsepnya dikali. Sekali turun dikali 10, 2 kali turun dikali 100, atau bisa kita gunakan kata kita tambah saja nolnya begitu. Jadi kalau 10 kilometer ke sentimeter turun 5 kali, ya kita tambahkan saja nolnya 5. Jadi sama saja ya. Jadi 10 kilometer hasilnya adalah 1 juta sentimeter. Ini hasil perubahan. Selanjutnya skala kita singkat dengan S, 1 berbanding 250.000. Yang ditanyakan di sini adalah jarak peta JP dari kota A ke kota B. Adapun cara atau rumus yang kita gunakan adalah yang ini kakak. Ini segitiga skala ya. Jadi yang di atas ini JP ini jarak peta, S ini skala, JS ini jarak sebenarnya. Nah, karena sekarang yang ditanyakan adalah JP jarak peta, maka ini sekaligus menjelaskan cara menggunakan segitiga ini. Sekali lagi, karena yang ditanyakan sekarang jarak peta, maka kita tutup jarak petanya ini kakak, kita tutup JP-nya. Maka kalau kita tutup JP-nya, yang kita lihat adalah S dan JS. Dan posisinya sejajar, berarti kita kalikan. S kali JS, S itu skala, JS itu jarak sebenarnya. Selanjutnya kita tinggal taruh nilainya, skala ya, skala 1:250.000, yang ini. Bentuk 1:250.000, 1 bagi 250.000 ini kita rubah menjadi per, untuk memudahkan menghitung kakak, semata-mata tujuannya itu. 1/250.000 dikali JS. JS-nya ini 1 juta. Nah, kalau sudah dalam bentuknya soal seperti ini mudah ya, tinggal kita kalikan kakak. Ingat, 1 juta ini hanya dikalikan dengan yang di atas. 1 kali 1 juta itu 1 juta,
250.000 yang ada di bawah itu tetap. Nah, selanjutnya ini lebih mudah lagi karena banyak nolnya. Kita coret ya, di bawah ini ada 4 nolnya, yang di atas juga kita coret 4 biar sama-sama. Sehingga sisanya adalah 100. Perhatikan, 1, 2, 3, 4. Kita coret, ini 1, 2, 3, 4 kita coret, sisanya 25. 100 per 25 atau 100 bagi 25 hasilnya 4. Baik kakak semua, jadi seperti ini cara untuk mendapatkan jawaban soal nomor 15. Untuk indikator selanjutnya, yaitu indikator 16 dan seterusnya, kita akan lanjutkan di part 3 dari video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.